Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa bahas finalisasi rencana strategi dan aksi perlindungan dan pengelolaan kualitas air Kota Cimahi terkait isu strategis, serta upaya pemulihan melalui penanaman pohon di hulu Sungai Cimahi, Desa Kertawangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang indah ini. Semoga nanti kegiatan-kegiatan ini juga bisa kita laksanakan bersama, dan pada kesempatan berikutnya kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih aktual, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kiprah kita di dalam nanti rencana strategis dan aksi perlindungan dan pengelolaan kualitas air di Kota Cimahi itu nanti akan dapat dilaksanakan oleh para pihak semuanya. Jadi air yang bersih dan aman tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga faktor penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kegiatan ekonomi di wilayah kita. Namun, kita juga menyadari bahwa tantangan pengelolaan sumber daya air semakin meningkat dan seiring dengan urbanisasi, perkembangan industri, dan tekanan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektoral dan lintas wilayah menjadi sangat penting. Pengelolaan sumber daya air tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh satu instansi atau satu wilayah saja. Sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan para pihak lain yang terkait menjadi kunci keberhasilan, sekaligus wujud nyata dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan tersebut menekan pentingnya integrasi lintas sektor dan wilayah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, termasuk air, yang menjadi aset penting bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat ini. Lebih dari itu, kolaborasi multi pihak juga memiliki peran yang sangat strategis. Upaya peningkatan kualitas air hanya akan berhasil jika melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pelaku industri yang berkomitmen terhadap praktis produksi bersih, kalangan akademisi yang memberikan dasar ilmiah dan inovasi teknologi, komunitas lingkungan yang menjadi agen perubahan di masyarakat, hingga warga yang menerapkan pola hidup ramah lingkungan. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan di Kota Cimahi pada khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Hari ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sini, saya harap bisa menjadi awal kolaborasi strategis dari peningkatan air, kualitas air tidak hanya di Kota Cimahi, tapi di Jawa Barat umumnya, Pak. Dan juga alhamdulillah setelah kumpul di sini ternyata banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa kita samakan persepsi dan juga saling berbagi tentang cara melakukan perbaikan kualitas air di Kota Cimahi. Karena unik di Cimahi. Mungkin kami menyampaikan sedikit kayak overview saja kemarin apa yang sudah, karena ini pertemuan kedua yang sudah pernah kami bahas pada bulan Agustus yang lalu. Isu-isunya sudah kami sampaikan, rencana gambaran besarnya juga sudah kami sampaikan mau ngapain. Nah, kemudian kami tindak lanjuti dengan penyampaian surat kemarin. Sudah Bapak Ibu yang belum bergabung pada bulan Agustus yang lalu, kenapa sih kami Pusda LH Jawa bidang wilayah 1 ini memfasilitasi peningkatan nilai kualitas air di Kota Cimahi? Kenapa kok Kota Cimahi? Bahkan kampus kami bertanya-tanya kenapa Cimahi. Nah, ini dasarnya ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Pak Aryo tadi, dari 10 kabupaten kota yang berada di Das Citarum, rapornya Pak, kita buka rapornya Pak Aryo ya, ini
ini paling rendah 14. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu punya raport untuk kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Ada parameter air, udara, lingkungan lahan, ada gambut kalau punya gambut, sama laut kalau untuk provinsi. Nah, ini raportnya Pak Aryo untuk tahun 2024 itu nilainya untuk air 14. Padahal yang lain, kabupaten kota lain berada di angka 40-50. Kalau normalnya untuk kabupaten kota di Jawa itu antara 40 sampai 50. Nah, lebih parahnya lagi tahun 2025 ini ada pergantian rumus. Pakai rumus kalau tahun lalu IP, sekarang IKINA yang sangat sensitif terhadap nilai PK Poli. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Aryo, PK Polinya padahal paling tinggi konsentrasinya. Nah, ini saya juga belum buka datanya yang penghitungan 2025. Nah, ini raportnya 2024. Kemudian kalau mohon maaf ini kecil-kecil ininya gambarnya, dan ini nilai jumlah titik yang memenuhi baku mutu dari tahun ke tahun. Nah, ini yang tidak memenuhi baku mutu itu semakin naik. Ini status titiknya cemar berat itu semakin naik. Tahun 2024 itu sekitar 35 yang cemar berat. Nah, tadi disampaikan 2025 sudah bergeser ke cemar sedang. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian parameter yang paling tidak memenuhi baku mutu itu BOD yang tahun 2024, BOD, COD, dan PK Poli ini malah 0. Ya, ini ya, 3 parameter yang mencemari sungai yang mengalir di kabupaten di kota Cimahi. Nah, mungkin berkontribusi terhadap kualitas air Cimahi itu yang pertama itu dari sektor ini, sampah. Kita tahu juga permasalahan sampah menjadi faktor yang paling gencar untuk diurusi oleh Bapak Menteri kami, khususnya kalau di kabupaten di Bandung Raya itu TPA Sarimuti yang masih belum melakukan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini juga berkontribusi terhadap sedikit banyak berkontribusi terhadap kualitas air di kabupaten kota Bandung Raya. Kemudian di aspek lahan terbangun, nah ini kondisi ipal domestik dari warga yang biasanya langsung dibuang ke sungai tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut yang menjadikan nilai kualitas air yang semakin menurun. Nah, ini tabel di sebelahnya ini menunjukkan parameter-parameter uji kualitas yang berwarna merah ini itu melebihi baku mutu. Nah, ini BOD, COD, TSS juga. Nah, ini yang merah semua, paling banyak yang tadi disampaikan. Nilai konsentrasinya paling tinggi adalah PK Poli yang dihasilkan biasanya dari sanitasi domestik, dari WC, kemudian dari pertanian dan peternakan juga yang menggunakan pupuk organik. Kemudian kalau peternakan membuang limbah kohenya ke sungai, kemudian sampah organik yang biasanya tercampur dengan kotoran. Alhamdulillah nih, kalau upaya ya, nanti saya juga minta saran pandang atau masukannya juga dari rekan-rekan. Kalau upaya, nah seperti yang di depan, nah itu saya bersama Pak Kadisbud, nah itu sedang menanam, dan alhamdulillah waktu zaman Pak RK, nah kita tuh mendapatkan sertifikat waktu program menanam 1 juta pohon, nah kita hampir menanam 20.000 pohon. Nah juga tahun kemudian, nah kita juga juara 1 warna lestari yang diadakan oleh Kadisbud, ya betul, oleh Dinas Kehutanan. Juga tadi kalau Mas Aryo bilang di hulu, nah kata kualitas airnya kurang bagus, mungkin saja
di Kertawangi belum bebas ODF. Ya mungkin saja. Tapi Kertawangi justru, nah kita alhamdulillah Bandung Barat sudah bebas ODF. Nah nanti boleh dilihat. Kebetulan kita juga ada dari dinas KBP ya, dinas penduduk KBP. Nah dan Kertawangi itu alhamdulillah mendapatkan juara 1 STTM Award. Nah dan saya pastikan di Kertawangi tidak ada yang buang kotoran manusia itu ke sungai Kali Cimahi. Ya terkecuali kita tidak tahu ya, misalkan lagi jalan-jalan piknik, nah terus kalau kotoran hewan mungkin saja, tapi nanti hari ini kan kita akan lihat ke sana. Situasi realnya di desa kami itu seperti apa, nanti kita lihat. Kenapa? Karena hulu Sungai Cimahi itu bukan desa saya saja, memang hulunya, nah itu di desa Kertawangi, tapi di bawahnya kan ada Karyawangi, ada Cihanjuang, ada Jambudipa, kan mungkin saja desa-desa lain, maksudnya ada beberapa desa yang masyarakat yang tidak peduli. Namun dalam hal upaya, nah pelestarian alam, nah karena saya punya prinsip, tiada musim hujan kecuali menanam. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah datang ke desa Kertawangi sebelum saya menjadi kepala desa 6 tahun yang lalu dan sekarang setelah 6 tahun pasti ada perbedaan tentang pohon yang ada di desa Kertawangi. Kenapa? Karena saya ingin setiap rumah itu minimal punya 5-6 pohon di desa Kertawangi. Dan kebetulan dari Bio Farma juga alhamdulillah hadir. Nah ini Pak Royki. Nah, Bio Farma itu dulu lahan rumput semua. Dan sekarang nanti kalau ke sana, nah itu saya tuh ribuan pohon menanam yang awalnya kebun rumput. Nah, Bio Farma itu sebagian menjadi hutan. Nanti boleh dilihat. Nah, itu di desa kami, di desa Kertawangi. Makanya bingung pada saat kualitas air di desa Kertawangi, di Cimahi itu sangat buruk. Wah, berarti saya yang kurang kurang maksimal. Maka di kesempatan ini Pak Ade Bidang Hukum Lingkungan Kota Cimahi, tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada warga Kota Cimahi. Namun saya juga bingung. Kenapa? Karena mohon maaf ya, Kota Bandung, Kota Cimahi, nah itu kan sumber kehidupannya menurut saya ini Pak Ade itu adalah Desa Kertawangi di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kenapa? Karena ledeng Tirtawening itu dari Desa Kertawangi. Kota Cimahi, Tirta Raharja, nah justru itu juga dari Desa Kertawangi. Nah justru saya bertanya, kontribusi apa yang sudah diberikan oleh Kota Cimahi, oleh Kota Bandung, nah untuk Desa Kertawangi kan gitu ya. Nah kalau Pak Imam, ya kita kemarin Dinas Lingkungan Hidup KBP juga sudah berikan pohon ya ke Kertawangi. Nah kemarin itu hampir 300 pohon dan itu tiap tahun dan kita tanam. Jadi memang Desa Kertawangi itu intent untuk menanam pohon. Nah jadi justru, nah apa nih yang akan diberikan nanti untuk kerjasama kita? Nah ini untuk menjaga kualitas air. Karena berbicara pohon, alhamdulillah kita tiada musim hujan kecuali menanam. Bahkan mungkin salah satu desa, nah di Kabupaten Bandung Barat yang mengalokasikan anggaran dana desa ketahanan pangan ataupun ke lingkungan, ada kan yang buat lingkungan ke pohon adalah Desa Kertawangi. Hingga akhirnya alhamdulillah, nah, karena kita sadar bahwa pohon adalah sumber air, sumber kehidupan, akhirnya alhamdulillah Desa Kertawangi sekarang menjadi rimbun menurut saya. Walaupun di beberapa tempat masih banyak, karena sisi lain kita edukasi ke petani untuk tidak menebang pohon, untuk terasering. Kan sekarang ini terasering banyak yang dijadikan lahan pertanian. Ya yang harusnya buat tegakan, nah itu dijadikan lahan pertanian. Saya juga nanti minta edukasi dari ya pihak lain lah, rekan-rekan untuk sama-sama mengedukasi ke warga masyarakat saya. Lalu yang berikutnya juga, nah kalau menurut saya pribadi, saya sebelum menjadi kepala desa memang sudah peduli dengan
menanam pohon ya, tapi nggak tahu sudut pandang orang lain. Nah, justru saya bingung. Jadi saya juga di sini kebetulan kan ini semua hadir ya, Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, bahkan ada DLH provinsi. Nah, jadi jangan sampai begini. Kita desa, kita warga masyarakat diintervensi untuk menjaga kebersihan, menjaga alam agar kualitas air baik, tapi Dinas Lingkungan Provinsi justru memberikan izin untuk merusak alam seperti wisata-wisata, hotel, kan seperti itu. Kenapa? Karena kan seperti yang kemarin viral, itu kan pertanyaan besar bagi saya sebagai warga. Hari warga intervensi, jangan tebang, jangan merusak alam, tapi pertanyaannya kan justru mereka mengizinkan. Dan mungkin Bapak Ibu pernah lihat berita di atau di YouTube. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah demo ke kementerian. Saya demo membawa peserta kurang lebih 4.000 peserta, cuman orangnya cuma 40. Cuman yang lainnya saya bawa ular, saya bawa biawak, dan saya lepaskan di depan kantor kementerian. Kalian nggak bawa kan? Bawa satu. Nah, kenapa? Ya, ini harus menjadi pikiran kita bersama. Jangan sampai tidak boleh pelihara binatang yang dilindungi, tidak boleh menebang pohon endemik, tapi justru pemerintah yang mengizinkan illegal logging ribuan hektar. Ya contoh lah, mohon maaf ini agak melebar sedikit, ya seperti kemarin ke PT SI ya, ataupun ke yang lainnya. Nah kan kita juga sebagai masyarakat, bingung. Nah, jadi saya berbangga hari ini kita hadir semua. Jadi jangan sampai masyarakat diintervensi, tapi justru kita yang punya kebijakan justru merusak. Menurut saya itu dolim kan gitu ya. Nah mohon maaf Bapak Bu, ini sombongnya saya mungkin salah satu orang yang bisa berkomunikasi dengan binatang di Indonesia, di dunia ya. Jadi saya bisa ngobrol dengan ular, dengan buaya, makanya saya bisa hipnotis buaya. Saya juga bisa ngobrol dengan pohon, dengan batu, dan saya ini bukan bohong ya, sumpah saya tuh demi Allah saya bisa berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Dan saya itu sendiri bisa menjaga, kasarnya ya di Kertawangi, ya di Jawa Barat bisa bagaimana berkontribusi buat alam, apalagi kita nih yang banyakan, kan gitu ya. Nah tinggal apa yang kita obrolkan hari ini tuh apakah hanya ilusi kepedulian saja? Nah, kenapa? Karena ya saya sih inginnya komitmen yang tadi Bapak sampaikan. Jadi selain kolaborasi, ya komitmen apa yang akan kita lakukan nanti ke depan, kan gitu ya. Nah, karena kegiatan-kegiatan seperti ini kan ini sering dilakukan, bahkan kita juga sering ngobrol sama DLHKBG. Ya Pak, izin, ini bukan membocorkan, saya yakin desa, kabupaten, kota Bandung, bahkan provinsi juga mungkin tidak akan beda. Kadang-kadang kan dinas itu hanya menggugurkan DPA saja. Bapak Ibu yang saya banggakan. Nah itu yang sudah dilakukan oleh desa kami, oleh desa Kertawangi. Sampai di Desa Kertawangi, tepatnya di Curug Pugruk. Hari ini kita bersama beberapa stakeholder ya, yang dipanitiai oleh Pusdal LH Jawa dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, akan melakukan penanaman pohon dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya air terkhusus untuk Kota Cimahi. Nah, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan ini betul-betul bisa berkontribusi untuk menjaga kualitas air agar lebih baik. Ya, ayo.
kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita berada di lokasi ini sebetulnya tadi ini dulunya das ini masuk di das Citarum, dasnya das Cihaur. Jadi kondisinya seperti ini nih. Jadi beberapa tanaman sesuai dengan yang tumbuh aslinya. Di sini ada nangka, terus ada Pak Kades juga menanam kayu putih, Pak ya? Kayu manis ya, ada kayu manis juga. Dan kami sesuai dengan kondisi wilayahnya dan tanaman yang akan ditanam pada siang hari ini, nanti Bawaslu akan menanam nangka. Kebetulan nangka ada di sini. Dan ada mangganya kebetulan berbuah. Sudah berbuah itu baru kita masuk berbuah. Terus ada tanaman alpukat dan jenis-jenis tanaman yang berfungsi untuk hidrologis. Ini ada beberapa tanaman, yaitu ada tanaman aren, ada tanaman beringin, dan satu lagi picung, supaya minimal kuantitas airnya itu lebih meningkat, sehingga debit air yang ada di daerah hulunya itu bisa sampai ke bawah, dan di daerah Cimahi itu masih kebagian. Dan begitu Pak Aryo mulai melihat atau mengadakan aksinya untuk bagaimana kualitas air setelah sekian, nah, semoga harapan kami dengan debit airnya bertambah, kualitas air yang ada di Kota Cimahi menjadi lebih bagus. Saya tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat kudrat irodat dan rahmatnya kegiatan hari ini bisa terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pusdal LH Jawa, khususnya dari wilayah 1, dari juga Pak Yanto, Pak Sekewon, tidak hanya kali ini bantu kami dalam rangka konservasi, tapi juga mudah-mudahan seterusnya masyarakat Desa Kertawangi, Bapak Ibu sekalian, perwakilan OPD di lingkungan pemerintah daerah baik Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten kota yang ada di sekitar Kota Cimahi. Ini mungkin langkah kecil, atau mungkin sebagian pihak hanya melihat ini sebagai retorika, tapi ini merupakan kebersamaan yang besar, kolaborasi yang besar yang saya baru rasakan hari ini, dan juga insya Allah dampaknya juga besar. Mudah-mudahan ini jadi yang pertama, bukan yang terakhir. Kolaborasi ini berjalan tidak hanya untuk kualitas air Kota Cimahi, tapi untuk indeks kualitas lingkungan hidup Jawa Barat yang lebih baik. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, sedekah, juga bukti cinta nyata kita kepada lingkungan. Salam lestari. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Yang saya hormati dan banggakan tentunya seluruh peserta yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya ingin memperkenalkan, izin ya, kepada rekan-rekan yang hadir dari Pusdal LH Jawa. Kita punya pahlawan desa, namanya pemburu sampah. Nah, untuk itu tepuk tangannya untuk pemburu sampah. Boleh? Nah, ibu, panggil dia, Bu. Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah saya merasa bangga, merasa bahagia bersama orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ya menurut saya puncaknya orang yang hebat itu adalah orang yang peduli terhadap semesta. Kenapa? Karena dengan lestarinya semesta, maka keberlanjutan kehidupan ini akan terus berlanjut. Maka itu saya merasa berbangga, berterima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan ini, apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, ini menjadi ladang pahala jariah, ya. Dan saya juga mengajak kepada rekan-rekan, menanam. Saya harap tidak hari ini saja, tidak di kegiatan ini saja, tapi saya ingin mengajak dan mengingatkan, khususnya kepada diri, bahwa menanam itu adalah kewajiban, ya. Menanam itu adalah kewajiban, dan saya ingin mengajak, jadikan setiap musim hujan, nah itu musim menanam.
Pisaunya nggak ada ya? Pisaunya nggak ada, polybagnya. Alhamdulillah Pak Kades, Ya, siap. walaupun satu mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Karena nanti disusul rekan-rekan yang lainnya Pak Kades. Bapak jangan lupa nanti sebulan lagi harus datang ke sini. Siap Bapak, Bapak untuk apa? pastikan tanamannya hidup. Bukan, untuk panen ini. Ya. Ya. Jadi sebulan lagi ke sini ya. Ya siap, Ya. siap. Pak RW ya. Awas ya nanti jagain ya. siapin Sebulan lagi bumbunya. datang. Ya. Bikin rujakan. Hari ini kami bersama-sama OBD di Jawa Barat meliputi Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung, dan masyarakat Desa Kertawangi bersama-sama melaksanakan kegiatan penanaman. Berapa jumlah bibit yang tanam? Karena ini merupakan penyemangat kita melaksanakan penanaman sebanyak 200 batang, sehingga harapan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk alam sekitar. Jenis tanaman yang ditanam ada dua, jenis tanaman untuk multipurpose atau MPTS, dan untuk tanaman kayu-kayuan ada beringin,